Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku seiman, seakidah, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena kita yang hidup yang hanya sekali ini. Hari ini kita di saat-saat sibuk tentang bekerja, namun para jamaah bisa datang kembali dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kesibukan dunia apapun yang tidak kita bisa tinggalkan walau semenit saja. Namun para jamaah dengan teguh hati datang seperti hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa kitalah di antara hamba-hamba Allah yang hidup yang hanya sekali ini. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, begitu pentingnya tentang pelaksanaan salat Jumat sehingga kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dianjurkan wajib untuk datang seperti siang hari ini, kecuali darurat, satu bepergian, dua karena sakit yang tidak bisa datang ke masjid ini. Dengan demikian para jamaah sekalian, salah satu kepentingan sholat Jumat ada khutbah seperti siang hari ini. Salah satu pesan yang tidak bisa kami tinggalkan adalah pesan untuk meningkatkan kesadaran kita bertakwa kepada Allah. Artinya para jamaah sekalian, orang yang bertakwa adalah manusia yang terbaik. The best on the best, terbaik di antara yang terbaik adalah orang yang takwa. Meskipun dia hanya orang yang miskin sekalipun, tetapi dia takwa adalah modal utama orang yang akan disayang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi, barangkali para jamaah untuk yang sekian ratusnya, ribuan kali telinga kita mendengarkan di saat di mana khatib atau para penceramah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini para jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah, bahkan tidak hanya bertakwa, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah, atau kita dalam berislam kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini untuk mengingatkan diri kita pribadi masing-masing, tidak boleh lepas bagaimana ketakwaan. Para jamaah sekalian, takwa itu dengan banyak definisi. Kami berikan definisi yang paling mudah. Orang takwa itu tandanya paling mudah adalah apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apabila kita merasa Allah itu adalah qarib, Allah itu adalah dekat, dan kita merasa dekat kepada Allah, itu tanda kita orang yang takwanya makin meningkat. Dengan demikian para jamaah, apapun kesibukan kita di jalan raya, pada saat kita di kantor, di masjid, di mushola, di jalan, dimanapun saja berada, kalau kita merasa Allah itu dekat, maka berarti takwa kita meningkat. Karena apa para jamaah sekalian, saya yakin kita ini hampir, apalagi orang Surabaya yang sibuk seperti ini, hampir 70% hari dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu hampir menggunakan akal, pikiran kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Dan itu tidak salah, karena kita dituntut bekerja sesuai dengan SOP kita masing-masing. Itu tidak salah, kita menggunakan otak dan para kita berpikir dengan intelijensi kita. Namun jangan lupa para jamaah, kita jangan terpancing hanya soal kecerdasan, kepintaran.
Tapi jangan lupa ada potensi manusia yang paling luar biasa dan paling dasar. Dan itu hanya orang-orang yang faham. Siapa itu? Adalah orang yang menggunakan potensi, tidak hanya akal. Akal, kepintaran, kecerdasan adalah penting. Ada lagi yang maha penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu ada di dalam, tidak hanya di sini, maaf, tidak hanya di kepala, tapi ada dalam dada. Itulah yang namanya hati nurani. Kedekatan Allah, memang Allah tidak bisa dilihat sampai kapanpun, wali sekalipun. Wali sampai derajatnya 10 wali, tetap Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa digambarkan. Allah mukhalafatul hawadis. Allah itu adalah beda dengan ciptaannya. Jadi siapapun dari kita kalau ikut tarekat apapun saja, para tarekat yang bermacam aneka ragam, itu bagus. Tarekat itu adalah jalan. Jalan apa? Untuk dekat kepada Allah. Dan jangan lupa, jangan kemudian sebagai seorang guru tarekat mengatakan Allah itu dekat, Allah kulihat tadi malam. Itu adalah kemusyrikan. Dengan demikian para jamaah sekalian, jadi panjenengan gak usah jaga, no aku ini tarekat saya itu adalah luar biasa. Pada saat satu malam aku kemudian melihat Allah dengan kedikdayaannya, tidak bisa. Yang bisa kita adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian para jamaah sekalian, maka untuk melihat Allah, kebesaran Allah tidak bisa hanya semata-mata pandangan mata kita, tapi harus kita lihat dengan hati dan rasa kita. Untuk itu para jamaah sekalian, tidak bisa digambarkan Allah, tapi bisa kita yakini Allah itu adalah ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka dengan demikian, kembali pada ayat tadi, takwalah dengan betul-betul takwa. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah. Hari-hari ini kita para jamaah sekalian, hampir 6 bulan terakhir ini, seluruh kita orang Surabaya, seluruh kita orang Jawa Timur, seluruh kita orang Indonesia, seluruh kita umat manusia sedunia sedang mengalami ujian yang luar biasa. Apa itu? Yaitu virus COVID-19 ini. Mungkin para jamaah saya yakin hari ini yang ada di depan saya, pasti ada yang yakin, ada yang tidak yakin, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan kami kemarin bertemu dengan penyuluh di kampung saya itu hampir nggak ada yang pakai masker. Tidak ada di luar, maksudnya di luar rumah itu pakai masker, satu pun nggak ada. Kenapa? Dia tidak yakin adanya virus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ujian kita para jamaah sekalian. Saya tidak memprovokasi para jamaah percaya atau tidak percaya, tapi yakinlah virus itu ada. Virus itu ada. 4 bulan yang lalu kami mengundang di masjid kami di kampung seorang dokter pakar. Bahkan dia adalah salah satu dokter yang di belakang itu masih ada gelar 4. Jadi dokter spesialis belakangnya masih ada gelar 4. Di Dokter Stomo. Orangnya masih muda, masih kepala 4. Pinter orangnya, ibadahnya luar biasa. Orangnya santun, orangnya bagus. Ngasih pencerahan tentang apa itu corona dan apa itu bahayanya. Para jamaah sekalian, ternyata setelah hampir 1,5 bulan, ternyata dikabarkan beliau adalah akhirnya dijemput oleh Allah dan dinyatakan kena COVID-19. Para jamaah rahimakumullah, sekarang coba lihat pemakaman yang sudah berhektar-hektar diberikan tempat baru. Ternyata pengakuannya penggali kubur hari ini ada 20 orang. Kemarin lusa 30 orang, 1 hari. Ini menunjukkan fakta real di depan mata kita. Itu ada para jamaah sekalian. Dengan demikian para jamaah sekalian, al-insan bitakfir wallahu bitakfir. Memang kematian adalah takdir Allah, tapi manusia punya upaya, punya usaha. Maka tadi sampaikan oleh protokol tadi, para jamaah diharapkan untuk menggunakan masker. Kecuali kami saat ini karena pidato khutbah, maka sementara kami buka. Dengan demikian para jamaah kita harus yakin al-insan bi takfir, manusia itu adalah berusaha, takdir adalah dari Allah. Para jamaah pernah mendengar seorang artis terkenal dunia, uangnya bukan ratusan miliar tapi sudah triliunan, Michael Jackson. Dia kurang apanya? Kalau hanya membeli 1 pulau 2 pulau di Indonesia ini mampu. Kalau dia ingin popularitas sudah paling top
Dia keluar dari panggung, mau masuk panggung, orang sudah bersorak-sorai. Dia mengais rezeki itu seperti karet saja. Semuanya ada. Bahkan yang ingin saya ceritakan, fokus yang saya baca ini adalah dia itu di bangunan istananya yang dibangun, itu ada ruangan khusus berlapis baja. Apa katanya? Supaya tidak ada penyakit yang datang. Dan yang kedua, biar malaikat tidak mampu masuk ke ruangannya. Saking kayanya, saking kekhawatirannya, bahkan wajahnya pun dipercantik, diperganteng para jamaah sekalian. Habis berapa ratusan miliar. Dan dia masuk ke ruangan itu supaya apa? Satu, tidak serang penyakit. Yang kedua adalah supaya apa? Supaya malaikat penjemput nyawa tidak bisa masuk ruangan yang dibikin khusus itu. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Ternyata mati juga. Makanya Allah mengatakan 14 abad yang lalu Allah sudah menyampaikan, apapun kamu lari dari kematian, walau yudrikumul maut, maka maut akan menjemputmu. Fi burujim musayyadah, meskipun dalam tempat yang kokoh dan kuat. Ini Allah sudah menyatakan 14 abad yang lalu para jamaah sekalian. Dengan demikian khutbah yang singkat-singkat ini adalah apa sikap kita menghadapi COVID-19 ini? Ya kita tentu ikhtiar para jamaah sekalian. Ikhtiar. Wajib ikhtiar para jamaah sekalian. Kalau kita merasa sehat, tapi belum tentu kita sehat betulan. Bisa saja kita selamat, tapi jangan lupa kita juga harus menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain juga termasuk adalah aturan agama. La dharara wa la dirara. Jangan sakit dan jangan menyakiti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dengan demikian, para jamaah rahimakumullah, ada satu nasihat untuk mengakhiri khutbah siang hari ini. Barangkali kita juga sering mendengar, yaitu seorang pakar filosof muslim dunia yang sudah tidak asing lagi adalah filosof yang namanya Ibnu Sina, memberikan satu wacana yang bagus, al-wahnu nisfud dawa, bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit. Kalau kita terlalu takut mengurung diri, sama sekali tidak ada upaya untuk kontak sosial, itu ketakutan yang sudah berlebihan. Dan ketakutan itu adalah sudah merupakan salah satu separuh dari penyakit. Jadi imunitas kita sudah mulai berkurang karena gemeter, takut. Ya. Yang kedua, wal itmanu nisfud dawa, sedangkan ketenangan itu separuh daripada obat. Jadi kalau kita ini orang biasa-biasa saja, bukan dokter, bukan apa, tapi kita tangguh, tenang pikiran kita dengan cara upaya kita, maka itu adalah separuh daripada obat. Sedangkan yang terakhir adalah wasabru awwalu khatawati syifa, sedangkan kesabaran itu adalah permulaan daripada kesembuhan. Dengan demikian para jamaah sekalian, kita tetap berusaha dan berusaha sampai kapanpun ini terjadi, kita tetap usaha dan usaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamil mursalin ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حذر المسلمين وتنا هذه بلدتنا هذه Indonesia ya Allah hadihi Indonesia ya Allah jadikan negara kami negara yang makmur dan aman dan sentosa ya Allah Allahumma wasa ya Allah wasa muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah jadikan kami dan keluarga kami ya Allah semuanya sehat wal afiat panjang umur ya Allah rezeki yang banyak halal dan barokah hidup dunia dan barokah hidup di akhirat kelak ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin badallah inna bi'ihsan wa ita idil qurba wa yanhanil syai wal munkar wa la dzikrullahi akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha